Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Octavia Marta akan menjelaskan 5 jurnal yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan moderasi pemanfaatan teknologi informasi. Latar belakang: adanya sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung adanya sistem pengendalian intern yang baik, belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Menurut Erwin Bakhtiar 2013, bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu instansi, sehingga sistem pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu instansi untuk menjadi kekayaan perusahaan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi yang menawarkan kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyimpanan laporan dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Namun jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal. Hal ini terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut dan sistem pengendalian intern. Masalah pengendalian intern dan perlunya sistem informasi dalam sebuah perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Metode penelitian: dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif, semua data terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli dan sebagai landasan teori. Kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yang pertama: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai signifikasi sebesar 0,011 kecil dari 0,05. Hipotesis 1 diterima. Yang kedua, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai signifikasi sebesar 0,003 kecil dari 0,05. Hipotesis 2 diterima. Pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai signifikasi sebesar 0,477 besar dari 0,05. Pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat memodernisasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai signifikan sebesar 0,644 besar dari 0,05. Yang kedua, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Studi kasusnya SKPD Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang: menurut Roger 1986, teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif, khususnya dalam menembus ruang atau waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti instrumental, tools, atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan piranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan
Dengan kata lain bahwa informasi harus mempunyai nilai. Suwarjono 2005. Informasi akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitatif. Masalahnya yang pertama, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Karena itu analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda. Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang, untuk dapat bermanfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik kualitatif pokok berdasarkan SAP 2010-25. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan harus menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh para penggunanya, agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan juga harus disajikan secara jujur dan wajar, bebas dari bias dan tidak menyesatkan sehingga dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap dan netral, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan agar pengguna dapat mengidentifikasi tren, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan. Masalahnya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ada sebesar 63,88%. Yang keempat, pengaruh sistem berbasis akrual, teknologi informasi, dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi. Latar belakang, Indonesia dalam hal ini organisasi sektor publik baik di pusat maupun daerah dalam praktiknya diwarnai dengan munculnya fenomena meningkatkan kewajiban mempertanggungjawabkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik, tepat waktu, dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pemerintah Kota Denpasar dengan berlakunya peraturan tersebut menyusun suatu sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan SAP dan Permendagri. SAP berbasis akrual sebagaimana disajikan dalam laporan
dalam lampiran 1 SAP berbasis akrual berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual sebagaimana terdapat pada lampiran 2 berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Perwali nomor 6 tahun 2014. Masalahnya, untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi pada kualitas laporan keuangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 132 pegawai di bagian keuangan yang dipilih. Berdasarkan metode purpose sampling, teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi analisis. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil lainnya menunjukkan kompetensi SDM mampu memperkuat pengaruh penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan. Yang kelima yaitu komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan. Latar belakang, pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah PPKD. Berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah LKPD yang disajikan pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi keuangannya berkualitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporannya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan. Menurut Mensah 2013, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kemampuan beradaptasi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Standar kualitas laporan keuangan terdiri dari prinsip-prinsip yang komprehensif, yang netral, konsisten, sebanding, relevan, dan dapat keuangan dan dapat diandalkan. Suryanto 2015. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Masalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 37 satuan kerja perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Klungkung. Jumlah responden adalah 36 pejabat penata usahaan keuangan yang dipilih dengan metode pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling. Data yang dianalisis adalah data primer. Data tersebut diperoleh melalui survei dengan teknik kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi. Kesimpulannya, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber
gaya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.